Karena di zaman milenial ini bisa juga menyesatkan, bisa juga menambah ilmu pengetahuan. Untuk supaya kita bisa lebih hati-hati dan teliti, maka kita harus membentengi diri kita dan mendidik anak-anak dengan ilmu-ilmu yang penuh dan mendalam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani selama-lamanya ia tidak akan suka kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terus-menerus akan menyusup ke dalam agama kita untuk menggagalkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, media sosial merupakan alat yang sangat jitu bagi mereka-mereka untuk menyesatkan generasi kita. Dan dia paling suka mengatasnamakan agama. Terjadilah paham radikalisme, intoleransi. Sebutan-sebutan itu adalah merupakan target-target Yahudi Nasrani untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka dari itu, kita sebagai muslim yang menginginkan bahagia dunia, selamat akhirat, ini harus membekali diri kita dengan banyak ilmu, sehingga kita bisa memilah-milah. Karena jika ilmu kita setengah-setengah, membaca informasi bisa salah paham. Terkecuali kita membaca media-media sosial bisa membenarkan yang salah, bisa meluruskan yang keliru, maka kita boleh mengacu kepada media sosial. Tetapi jika kita belum mampu ilmu kita tentang itu, maka kita sebaiknya merujuk kembali kepada ulama-ulama, kiai-kiai yang sanadnya mutasil kepada Rasulullah SAW. Kita sering mendengarkan sebuah makalah yang mengatakan, "Man aradad dunya fa alaihi bi ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa alaihi bi ilmi." Man arada, barang siapa menginginkan sukses, selamat, bercahaya, melambung ke udara dunianya, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bi ilmi, barang siapa menginginkan akhiratnya itu selamat, mendapat nikmat, mendapat rahmat, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan jannah, maka harus juga dengan ilmu. Wa man arada huma, barang siapa menginginkan huma pada keduanya, di dunianya dia jaya, dia hidupnya bercahaya, melambung di angkasa, dan selamat di akhirat, mendapatkan rahmat, maka dia harus membekali dirinya dengan ilmu. Untuk mendapatkan orang-orang yang ahli ilmi di sini, tentunya bukan hanya harapan, tapi harus adanya pembinaan. Karena kita tidak mungkin sekonyong-konyong pintar, tiba-tiba pandai dan lain sebagainya. Karena jika kita sudah masuk di media sosial, banyak menemukan sebuah perbedaan. Disitulah ketika kita dangkal ilmu kita, kita akan menghujat, mencacat, dan lain sebagainya. Padahal di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar
Rohama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asris sujud dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya sangat keras, sangat kasar kepada orang-orang kafir. Ayat ini perlu kita tafsirkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak radikalisme, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam berdakwah sangat lemah lembut. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi dengan kelemah lembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau memasuki kubu pertahanan orang kafir, di situ ditemukan sebuah kumpulan bejana-bejana, botol-botol yang berisikan minuman keras. Baginda Umar dengan semangatnya ingin dihancurkan dan dibakar, tetapi Rasulullah bilang jangan. Minuman keras memang haram, tetapi botolnya bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan. Ketika Rasulullah membariskan bala tentaranya untuk berperang, di situ sudah menghadap lawan, Rasulullah masih mengatakan jangan berharap bertemu lawan. Padahal di depan mata sudah ada lawan. Di sini Rasulullah menjelaskan, oke, itu lawan, tapi usahakan jangan ada pertempuran. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus rahmatan lil alamin itu sangat mengutamakan perdamaian. Jika mereka tidak mau diajak masuk Islam, oke. Tetapi ketika dia hidup di negara Islam, dia harus wajib membayar pajak kepada orang Islam. Kalau dia mau, aman. Tapi kalau dia tidak mau, maka jalan terakhirnya baru di situ mengadakan perlawanan. Begitulah hingga Islam itu diterima di seluruh ujung-ujung dunia. Sistem dan dakwah yang sangat toleran, yang tidak radikalisme itu, hingga Islam menyebar ke tanah dan negeri kita tercinta ini. Selanjutnya, sebagai orang Islam di era milenial ini, kita harus membentengi anak-anak didik kita. Kita bina anak-anak didik kita itu supaya wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalikal huwal fadlul kabir. Arahkan dan bina anak-anak kita itu supaya mau menjadi pelopor, jangan pengekor. Kita usahakan menjadi pemenang, jangan pecundang. Kita usahakan menjadi pejuang, bukan pemalas. Itu kuncinya. Jika kita membina anak-anak kita seperti itu, maka insya Allah anak-anak kita, generasi kita akan bisa menyikapi dunia milenial ini. Akhirnya, marilah kita sebagai orang tua ini selalu berdoa, semoga kita dan generasi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil ilmi wa ahli khair, min ahli taqwa wa ahli ibadah, min ahli sa'adah walin najah, min ahli Quran wa ahli sunnah wal jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.